Shalom Jitutin. Saya percaya semua teman-teman pasti dalam perlindungan Tuhan. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Saya harap semuanya baik, kita bangkit berdiri. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan yang benar, amin. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Teman-teman semua, kita punya Tuhan yang benar. Mari kita puji Dia lebih lagi. Jangan ada yang takut, jangan ada yang khawatir, karena Tuhan kita Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan,
teman-teman semua, kita harus percaya bahwa kita punya Allah yang besar, yang sanggup mengubahkan setiap apa yang kita alami menjadi lebih baik. Ayo kita mau sungguh-sungguh dalam menyembah, siapkan hati kita. Saya percaya semuanya kita mau hidup dengan percaya lebih lagi sama Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan, ku tidak meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Semuanya kita hidup dengan percaya. Tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah. Meski apapun yang kami alami, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Engkau Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan dari. Lebih dalam lagi bilang, aku wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan karena kekuatan kami ya Tuhan,
kita sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur selalu. Ayo teman-teman semua, jangan ada yang diam, mari kita sembah Tuhan, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kita ya Rabba ya Rabba ya Rabbo, kita ya Rabba 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 ya Rabbo. Haleluya Tuhan, Engkau baik Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan, hanya Engkau pengharapan kami. Haleluya. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu nyata atas setiap hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap hidup kami. Inilah persembahan kami, inilah penyembahan dan pujian kami Tuhan. Layakan kami lebih lagi untuk menerima berkat dan urapan yang daripada Tuhan. Tuhan, berkati sebentar kami mau mendengarkan firman. Tuhan berkati biar kiranya firman menjadi rema dalam setiap hidup kami. Agar kami dapat bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teens, apa kabarnya semua? Aku percaya kita semua dalam kondisi sehat ya. Puji Tuhan ya, di tahun 2021 ini di bulan Desember kita boleh merayakan Natal. Kalau minggu lalu kita baru merayakan Natal, ibadah Natal Jitu Teens. Kemarin juga di tanggal 25 Desember kita juga sudah merayakan Natal. Nah, di bulan Desember pasti hal yang terbesar yang kita nantikan sebagai anak Tuhan yaitu Natal ya. Hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, siapa di sini yang kalau di rumah lagi ulang tahun itu menantikan kado atau hadiah? Siapa angkat tangan? Pasti sebagian dari kita menantikan, oh kira-kira aku dikasih kado apa ya sama papa mama? Oh, aku dikasih kado apa ya sama temanku? Pasti menantikan apa yang namanya kado. Nah, sekarang kita balik posisinya. Kalau kita tahu papa mama kita, adik kita, kakak kita atau teman kita yang berulang tahun, kira-kira kita mikirin gak sih, aku mau kasih dia baju baru atau aku mau kasih papaku sepatu baru, atau aku mau kasih temanku tas baru. Ada gak yang kepikiran seperti itu? Pasti ya, pastinya kita sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman, atau bahkan sebagai seorang anak, kita tuh pasti pengen berusaha memberikan sesuatu yang terbaik, kado yang terbaik untuk orang yang kita kasihi, iya gak? Sesulit apapun mungkin ya, mau nyarinya mungkin di mall, atau mungkin carinya di online shop, carinya mungkin yang susah-susah tempatnya. Itu pasti karena kita sayang orang tersebut, karena kita mungkin berteman akrab dengan teman kita, itu pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencarinya, membelinya, mendapatkannya dan memberikannya kepada dia. Jadi butuh effort yang lebih dibandingin kalau mungkin kita mau ngasih sesuatu ke orang yang kita mungkin ya biasa-biasa aja, kita gak kenal-kenal banget, atau kita gak sayang-sayang banget. Tetapi kalau kita memberikan sesuatu itu yang spesial untuk orang yang kita kasihi, sesusah apapun atau sesulit apapun usahanya, pasti itu kita lakukan, betul gak? Ya kan? Pasti ingin supaya orang tersebut tuh rasanya bahagia, ingin rasanya orang tersebut tuh rasanya surprise, ya kan, dengan hadiah yang kita berikan. Nah, Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus,
Kira-kira kita mau bawa kado apa ya untuk Tuhan? Nah, kok Tuhan mah gak butuh apa-apa. Tuhan mah udah punya semuanya. Ya kan, masa Tuhan mau dibeliin mobil baru? Masa Tuhan mau dibeliin baju baru? Atau Tuhan masa mau dibeliin handphone baru? Rasanya Tuhan udah punya itu semua deh. Nah, adik-adik, kira-kira apa sih? Kado apa sih yang mau kita kasih untuk Tuhan? Kepikir gak atau kebayang gak kira-kira apa ya? Ya kan? Atau mungkin ada yang bilang, Tuhan mah udah gak butuh apa-apa. No, ada satu hal penting. Nah, kadonya adalah ini, kita akan bahas. Ada satu hal penting yang benar-benar Tuhan tuh selalu nantikan dari kita. Ya kan? Tuhan tuh selalu pengen kita membawa itu gitu. Bahasanya kalau Tuhan ulang tahun, ya misalnya kayak kita berandai-andai ya, misalkan Tuhan berulang tahun, Tuhan tuh pengen kado ini. Nah, kira-kira apa? Yo, ada yang bisa tebak nggak? Nah, kita buka ayat Alkitab kita ya. Aku bacain Alkitabnya, firman Tuhannya, kalian siapin di rumah. Dari Lukas 15. Lukas 15, aku ambil ayat itu dari Lukas 15 ayat 4 sampai 6. Kalian siapin Alkitab, kalian buka Alkitabnya. Aku baca dari sini, kita baca bareng-bareng ya. Lukas 15 ayat 4 berkata gini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor itu di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Jadi kalau ada orang yang punya 100 ekor domba, ya kan, lantas satu nih nyasar nih atau hilang. Pasti gembala domba tersebut nyari yang mana? Nyari yang satu ini, ya kan, atau tetap sama yang 99. Ya kan, pasti dia akan mencarinya nih. Mana yang satu ya? Yang 99 mungkin bukan dilupakan, tapi nanti dulu deh. Bisa juga mungkin ditaruh di padang rumput yang luas biar mereka makan. Dia pasti gembala domba ini akan mencari kemana domba tersebut hilang atau lari ya. Di ayat kelima berkata gini, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Di ayat ke-6 berkata, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayo, ada yang nangkep gak maksudnya dari kisah ini apa? Ya kan, ada yang nangkep, ada yang tahu. Nah, dari kisah ini Tuhan mengajarkan kita tentang betapa berharganya kebersamaan kita dengan Tuhan. Amin. Kebersamaan kita dengan Tuhan. Ya kan? Jadi kalau misalnya tadi gembala domba, yang satu hilang, dia akan cari sebagaimana mungkin. Ingat, dia punya 100, yang hilang satu, dia masih punya 99. Harusnya ya dia masih punya 99, yang satu mah udah biarin aja lah, orang masih banyak. No. Ternyata gembala domba ini hatinya lebih mungkin merasa khawatir, cemas, ya kan? Jadi dia mikirin yang satu nih gimana keadaannya. Entah selamatkah, dimakan beruang, dimakan serigala atau gimana, dia akan cari. Lantas setelah dia menemukannya, dia begitu gembiranya, ya kan? Di Lukas 15 ayat 5 dikatakan, ia meletakkannya di atas bahunya dan membawa pulangnya dengan gembira. Ya kan? Kemudian ketika dia sampai ke rumah, bahkan dia sampai mengundang. Mungkin tetangga-tetangganya, teman-temannya dia sampai undang, ayo bersukacitalah denganku. Dombaku yang satu telah kembali, ya kan di sini dikatakan, bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dombaku yang hilang ini telah kutemukan. Artinya apa? Tuhan tuh pengen kita sama-sama dengan dia. Kok tapi kan kita ini semua masih hidup kok, kita belum meninggal. Iya betul. Bahkan ketika kita di bumi pun, ketika kita masih hidup pun, Tuhan pengen kita bersama-sama selalu dekat dengan dia. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, betul. Dengan cara menyembah Tuhan, betul. Dengan baca Alkitab, betul. Dengan mengasihi sesama, itu betul. Tuhan pengen kita semua tuh ada selalu, ya bahasanya tuh melekat, dekat dengan Tuhan. Nah, umpamanya gini, siapa di sini di rumah yang kalau ketemu papa mamanya gak pernah manggil? Atau kalau ketemu papa mamanya ketika berpapasan, ya kan di dalam rumah bolak-balik ketemu, nggak pernah manggil. Siapa? Tidak ada. Pasti semuanya manggil, Pak, Ma, lagi ngapain Pak, Ma, mau aku bantu nggak Pak, Ma? Pasti manggil, pasti nyapa. Mungkin kalau lagi ada waktu senggang, family time, ngobrol bareng, makan bareng, itu. Ya kan, nggak mungkin deh ada yang sama papa mamanya tuh ketemu, wah udah lewat aja. Kayak orang nggak ngeliat, nggak mungkin. Ya kan lagi makan malam bersama mungkin
malah sibuk main gadget atau mungkin udah kayak nggak ada aja, nggak mungkin. Pasti sebisa mungkin atau sesering mungkin kalian pasti akan ngobrol, baik itu ngobrol yang serius atau cuma bercanda, ngobrol. Nah, Tuhan tuh pengen kita seperti itu. Antara kita sama Tuhan, sekalipun mungkin kita di saat ini masih di bumi, bentuk kita masih berupa daging, Tuhan itu roh. Tetapi kita bisa dikoneksikan dengan Tuhan dengan cara apa? Berdoa. Dengan cara apa? Menyembah Tuhan. Dengan cara apa? Unity, bersama-sama dengan Tuhan. Ya kan? Aku percaya kita semua pasti bisa dibilang punya berbagai macam alasan. Ya kan? Pernahkah kita berdoa setiap hari? Pernahkah kita baca Alkitab setiap hari? Pernahkah kita saat teduh setiap hari? Pasti kita punya banyak alasan. Aku sibuk kok, sekolahku padat, PR-nya banyak, ulangannya banyak. Ya kan? Lantas kalau mungkin kayak misalkan kakak-kakak yang udah bekerja, aduh iya nih sibuk nih, kerjaan lagi banyak, lembur terus, sampai gak bisa baca Alkitab, apakah seperti itu? Di manakah? Atau seberapa banyakkah kita menyiapkan waktu kita untuk unity bersama-sama dengan Tuhan? Ingat adik-adik, kita punya waktu yang sama antara aku yang lagi sharing dengan kalian yang ada di rumah, itu punya waktu yang sama dalam satu hari, 24 jam. Tidak ada yang lebih, semua 24 jam. Begitu udah lewat jam 12 malam, jam 12 lewat 1 detik, itu udah ganti hari berikutnya, itu udah ganti tanggal berikutnya. Yang harus kita renungkan adalah seperti ini. Seberapa banyak waktu yang kita siapkan untuk Tuhan? Kita punya 24 hour. Apakah 24 jamnya itu kita bekerja? Tidak. Apakah 24 jamnya itu kita semua terus belajar, liatin buku, ngerjain PR ulangan? No. Aku percaya itu. Apakah bahkan mungkin 24 jam kita habiskan dengan nonton YouTube? Ya kan? Ngeliat IG, main games 24 jam. Bahkan untuk Tuhan tidak ada. Aku rasa tidak. Cuman pertanyaannya adalah, apakah kita tahu, apakah kita sadar betapa Tuhan tuh rindu unity sama-sama dengan kita? Dengan cara yang sederhana, ya kan? Dengan berdoa, mungkin, atau dengan menyembah Tuhan, mungkin seberapa sering kita menyembah Tuhan. Adakah di sini yang sadar bahwa Tuhan tuh bukannya pengen disembah apa enggak, tapi dengan kita unity, dengan kita menyiapkan waktu dengan Tuhan, itu adalah suatu hal atau kerinduan yang benar-benar Tuhan nanti-nantikan. Makanya kemarin nih adik-adik ketika kita ibadah Natal, itu Tuhan menanti-nantikan. Ya kan? Wah, si Helena datang gak ya? Ya kan? Oliver datang gak ya? Ya kan? Atau mungkin Esther datang gak ya? Ya kan? Baik onsite ataupun Zoom gitu ya. Tapi kita menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah. Oh, aku mau ibadah Natal. Ini merayakan hari kelahiran Tuhan. Nah, Tuhan menanti-nantikan itu. Atau mungkin udahlah gak usah lah Natalan terus juga acaranya begitu-gitu aja. No, bukan tentang acara. Bukan tentang sekedar hanya selebrasi, no. Tetapi Tuhan selalu merindukan kebersamaan kita. Tuhan selalu merindukan kita tuh menyiapkan waktu untuk ngobrol sama Tuhan. Ya kan? Adik-adik ingat gak satu kisah tentang ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya kan? Kemudian dibangkit pada hari ketiga. Banyak murid-murid Tuhan Yesus yang sudah hopeless. Banyak murid-murid Tuhan Yesus yang menganggap Tuhan Yesus udah mati, oh ya udah. Kalau kalian ingat ada kisah 2 orang murid Tuhan Yesus tuh mau yang pulang kampung ke Emmaus karena merasa apa? Tuhan Yesus udah nggak ada. Ya kan? Lantas saking sayangnya Tuhan Yesus dengan mereka, dengan 2 orang ini ya, contohnya ya, Tuhan Yesus tuh nggak mau sampai ini murid-muridnya pergi. Bahkan Tuhan Yesus sampai akhirnya menghampiri mereka, bahkan ketika mereka mungkin gak sadar, sampai akhirnya ketika mereka mau makan bersama, mau melakukan perjamuan, mereka baru sadar itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sampai melakukan hal seperti itu. Tuhan Yesus selalu berusaha untuk kita tuh dekat dengan Tuhan. Entah bagaimana caranya. Ya kan? Baik dengan seperti ini, sharing firman Tuhan, jadi kita mungkin diingatkan atau ditegur, atau juga mungkin dengan cara baca Alkitab juga bisa, atau juga mungkin dengan cara ujian. Ujian tuh dalam arti kata gini, misalnya dengan sakit penyakit kah? Dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di sekolah kah? Ya kan, karena kan orang tuh pasti kalau yang namanya kena masalah, pasti nggak jauh-jauh, pasti larinya ke Tuhan. Amin. Siapa yang ingat, aku sedikit flashback ya, sedikit flashback ke 2020, di mana itu adalah awal-awal COVID-19.
Ya kan, nggak ada obatnya, belum ada vaksinnya. Udah gitu sekitar bulan Maret sampai seterusnya lah, sampai sebelum sekarang, itu semua penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Lantas apa yang dilakukan? Berdoa. Ya kan, gereja kita GBWFC puji Tuhan selalu menyediakan media untuk kita dekat dengan Tuhan. Setiap malam jam 7:30 kita doa. Ya kan, yang di ibadah raya ada doa, yang di CG ada doa, bahkan kita ada teens prayer, kita ada CG, kita doa. Nah di situ adik-adik. Bahkan ketika ujian pun diizinkan Tuhan terjadi, tujuannya bukan untuk nyusahin manusia, no. Tapi Tuhan tuh rindu pengen dekat dengan kita. Tuhan tuh rindu pengen kita tuh selalu berdoa, ngobrol, mencurahkan isi hati. Kadang-kadang aku sering lihat anak-anak teens curhat tuh di WhatsApp. Enggak perlu kayak gitu. Masuk ke kamarmu, kunci, ya kan? Lantas tutup matamu, katakan Tuhan Yesus tolong. Itu sudah suatu curhat gitu loh. Dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Itu adalah satu bentuk betapa senangnya Tuhan tuh unity sama kita. Karena kalau kita misalnya diberkati dengan berkat yang melimpah, belum tentu, ini bukannya semua ya, tapi belum tentu orang tersebut akan orang tersebut akan benar-benar mencari-cari Tuhan. Nah, ada yang ingat kisah 10 orang kusta? Nah, ini contohnya aja. 10 orang kusta. Berapa banyak yang diobati? Semuanya. Apakah sembuh semuanya? Sembuh semuanya. 10 orang kusta datang kepada Tuhan Yesus, minta disembuhkan, Tuhan Yesus sembuhkan. Artinya apa? Diberkati kan? Nah, kemudian pertanyaannya, berapa banyak dari 10 orang kusta tersebut yang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cuma 1 orang yang datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur. Cuma 1 dari 10 orang yang diberkati dengan kesehatan, dengan kesembuhan, yang kembali cuma 1. Ya kan? Yang kembali cuma 1. Tetapi, ya kan, kalau adik-adik ingat kisahnya Yunus, ya, kisahnya Yunus, yang ketika Yunus harus memberitakan kabar ke Niniwe bahwa Tuhan Yesus akan memusnahkan negeri itu, karena Niniwe pada waktu itu orangnya tingkah lakunya semua jahat, Tuhan gak suka, Tuhan marah, dan dia mau memusnahkan, makanya itu dia kirim Yunus ke Niniwe untuk mengabarkan bahwa negeri ini akan dihancurkan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus melalui Yunus ngomong, kasih tahu, ini kota, bangsa ini mau aku musnahin. Apa yang terjadi ketika orang Niniwe mendengar berita tersebut? Kalau kalian baca kisahnya, bahkan sampai domba pun berpuasa. Artinya apa? Ketika mendengarkan kabar tersebut, orang Niniwe takut, ya kan? Orang Niniwe merasa terancam, mereka bersatu hati. Oke, kita harus bertobat, kita sudah berbuat jahat, kita sudah berbuat yang gak berkenan di mata Tuhan. Bertobat, memohon ampun sama Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan mengubah Tuhan mengubah rencananya, ya kan, Tuhan merasa gak tega, akhirnya Niniwe selamat, gak jadi, musnah. Nah itu yang terjadi. Bedanya ketika orang diberkati dengan ketika orang mendapatkan masalah, responnya untuk dekat sama Tuhan tuh beda. Makanya adik-adik, ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, bahkan ujian sekalipun, kita jangan pernah berpikir Tuhan ini jahat. No. Aku pun mengkoreksi. Aku hidup bukan tanpa masalah, tidak. Ada masalah pasti, nggak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Tetapi belakangan ini atau sekitar bulan lalu atau 2 bulan lalu ya, aku terpikir ketika aku juga pun lagi baca Alkitab ya, aku terpikir kenapa ya Tuhan ngasih ujian ke aku? Ujiannya nggak ringan kalau menurut aku, ujiannya cukup berat. Why? Kenapa? Oh iya, tiba-tiba ada suatu suara atau gimana, pokoknya terbesit dalam pikiranku. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidupku bukan karena dia benci. Bukan karena dia, nih anak kurang ajar, makanya aku hukum merasakan. No. Tetapi karena dia mengingatkan, kalau kamu dalam kondisi diberkati, kalau kamu dalam kondisi nyaman, apakah kamu sedekat ini dengan aku? Oh iya, Tuhan ampuni aku. Betul juga. Ketika ada masalah, wah aku menyiapkan waktu luar biasa banget untuk Tuhan.
ya kan? Aku doa sehari bisa 4-5 kali. Aku bisa menyembah Tuhan dengan sering. Karena kenapa? Aku butuh pertolongan. Tetapi ketika aku udah ditolong, ketika aku mungkin udah merasa diberkati, ditolong, aku mulai turun lagi, lemah lagi. Ya kan? Makanya aku menangkap itu, ternyata tuh Tuhan tuh kalau ketika kita diizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, bukannya supaya kita menderita, bukannya supaya kita tersiksa, no. Tetapi mengajarkan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan, karena itu yang Tuhan rindukan sebenarnya. Sampai pada akhirnya ketika kita sudah diberkati, kita pun sadar bahwa Tuhan tuh sayang kita. Bahwa Tuhan tuh benar-benar menolong kita. Kalian ingat kisah Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden pertama kali, Tuhan begitu marahnya. Tuhan begitu mungkin merasa kecewa kenapa orang ini berbuat dosa. Akhirnya Tuhan suruh mereka meninggal ke Taman Eden. Tetapi kalian notice satu hal, sekalipun mereka sudah diusir keluar dari Taman Eden, Tuhan nggak benar-benar menutup tingkap-tingkap di langit sampai orang ini dua nggak bisa makan, enggak. Tapi Tuhan memberkati mereka. Tuhan sekalipun mungkin Adam mesti bekerja ya. Sampai sekarang kan makanya manusia bekerja katanya dari seperti itu. Dengan cara seperti itulah Tuhan mengasihinya. Manusia harus menabur dan manusia akan menuai. Kalau manusia nggak pernah menabur, dia nggak akan pernah menuai. Artinya itu, kalau manusia nggak pernah bekerja, kerjanya cuma tidur doang, bagaimana dapat makan? Kalau bayi mungkin iya. Tapi kalau sudah segede aku, ya kan, malas bekerja, yang mau kasih makan siapa? Nggak ada. Nah itu artinya, sekalipun Tuhan marah sama manusia, tetapi sayangnya itu nggak pernah habis-habis. Makanya setiap ujian yang terjadi, apapun itu, baik misalnya kita lagi sakit, ya kan, ulangan kita dapat jelek, itu pasti Tuhan pengen ada sesuatu. Kita harus mengkoreksi sesuatu. Ya kan? Nah, supaya nanti ujungnya adalah baik. Satu ayat firman terakhir. Matius 22 ayat 37 berkata seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Seluruh kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, lakukanlah itu semua untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekolah kalian untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kalian dapat nilai bagus, kalian ranking, kalian kesaksian. Itu namanya apa? Kalian memuliakan Tuhan. Aku pun seperti itu, kerjaanku lancar, kerjaanku terus meningkat, kerjaanku terus baik, kesaksian sama kalian nih, misalkan di CG atau aku juga ada CG, kesaksian. Itu namanya kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Jadi adik-adik, pesan firman sangat sederhana. Apa sih? Apakah kalian sudah bisa jawab? Apa sih kado yang istimewa untuk Tuhan? Kebersamaan kita dengan Tuhan itu adalah kado terindah yang Tuhan nanti-nantikan, yang gak akan pernah tergantikan. Kebersamaan kita dengan Tuhan. Sampai nanti pada saatnya kita semua akan ada yang meninggal, ya kan? Kita semua akan berkumpul, benar-benar berkumpul di surganya yang mulia, di surganya yang kekal. Amin. Saat ini bukannya kita gak bisa berkumpul, gak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Bisa dengan cara tadi. Berdoa, menyembah Tuhan, baca Alkitab, lakukan firman Tuhan, mengasihi sesama. Dengan cara seperti itu artinya apa? Kita menjaga kedekatan kita terus dekat dengan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar satu hal Tuhan. Bahwa kado terindah Tuhan yang mau kami berikan Tuhan dalam kehidupan kami untuk-Mu Tuhan. Bukan cuma di hari Natal Tuhan. Tapi kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu setiap saat. Kami mau memakai kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau terus bersama-sama dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan apabila kami mungkin sering lupa, kami sering cuek, kami sering abai untuk menyiapkan waktu unity bersama Engkau Tuhan setiap hari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, mulai hari ini Tuhan kami mau menjadi anak-Mu yang taat. Kami mau mengerti perasaan-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekalipun dengan cara yang sederhana ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang taat, kami mau jadi anak-anak yang mengasihi-Mu. Kami nggak mau cuma menerima kebaikan-Mu tanpa berbuat apa-apa. Tapi kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati kami. Kami tahu mungkin itu tidaklah mudah. Tapi biarlah Roh Kudus yang pimpin kami. Roh Kudus yang ajar kami bagaimana kami mengerti perasaan Tuhan kami. Bapa,
Berkati anak-anak G2 Teens Tuhan yang ibadah Tuhan melalui YouTube ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang berkati mereka terus dengan kesehatan, hikmat dan kepintaran. Kau pakai generasi Yeremia ini menjadi generasi yang memuliakan nama-Mu, generasi yang menyenangkan hati-Mu. Tutup bungkus mereka semua, orang tua mereka, tempat tinggal mereka dengan kuasa darah-Mu dan Kau jauhkan dari yang pada yang jahat. Dan kami percaya Tuhan, kami semua aman dalam lindungan Allah. Terima kasih Bapak, hamba-Mu selesai. Tapi biarlah Tuhan setiap firman yang mereka dengar hari ini boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Dan anak-anak-Mu ini boleh menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini sharing firman-nya. Jangan lupa nanti jam 11 kita masuk lagi ke pemuritan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.